Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Negriski Fitria Rahayu. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pengembangan Media PowerPoint Interaktif berbasis Problem-Based Learning untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 4 sekolah dasar. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Angkasa 12. Nah, kemudian pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, research gap, serta kebaruan atau novelty penelitian yang saya lakukan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi pembelajaran IPAS di kelas 4 SDN Angkasa 12. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas 4, pembelajaran masih didominasi metode ceramah dan penggunaan PowerPoint yang bersifat statis. Media yang digunakan hanya menampilkan materi tanpa melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya pemahaman konsep siswa. Banyak siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami materi secara mendalam karena pembelajaran lebih berfokus pada penyampaian informasi daripada memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Di sisi lain, model Problem-Based Learning atau PBL merupakan model yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran melalui penyelesaian masalah kontekstual agar sintak PBL dapat berjalan dengan optimal. Diperlukan media pembelajaran yang mampu memfasilitasi keterlibatan aktif siswa. Oleh karena itu, saya mengembangkan media PowerPoint interaktif berbasis PBL sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut. Berdasarkan kajian pustaka, saya menemukan adanya research gap. Penelitian sebelumnya memang lebih banyak mengembangkan media PowerPoint interaktif maupun menerapkan model problem-based learning. Namun, penelitian yang secara khusus mengembangkan media PowerPoint interaktif yang mengintegrasikan seluruh sintak problem-based learning untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 4 sekolah dasar masih sangat terbatas. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian yang perlu dikembangkan. Berdasarkan research gap tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan atau novelty, yaitu mengintegrasikan seluruh sintak problem-based learning ke dalam media PowerPoint interaktif. Media yang dikembangkan tidak hanya menyajikan materi, tetapi juga dilengkapi dengan penyajian masalah konseptual, permainan edukatif atau game, serta kuis interaktif yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. Integrasi ketiga komponen tersebut menjadi pembeda utama penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya. Oke, selanjutnya tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan media PowerPoint interaktif berbasis problem-based learning. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas media melalui penilaian para ahli. Kepraktisan media berdasarkan respon guru dan siswa, serta efektivitas media dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa. Oke, selanjutnya kita lanjut ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Research and Development atau R&D karena tujuan penelitian tidak hanya untuk mengkaji suatu permasalahan tetapi juga menghasilkan produk berupa media PowerPoint interaktif berbasis problem-based learning. Model pengembangan yang digunakan adalah Board and Gall yang diadaptasi oleh Sugiono. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Angkasa 12. Subjek penelitian terdiri atas 10 siswa pada uji coba terbatas yang mewakili kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya dilakukan uji coba luas pada 2 kelas, yaitu kelas eksperimen yang berjumlah 23 siswa dan kelas kontrol yang berjumlah 26 siswa untuk menguji efektivitas media yang dikembangkan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara untuk analisis kebutuhan, lembar validasi ahli materi dan ahli media untuk menilai kelayakan produk, angket guru dan siswa untuk mengetahui kepraktisan media, serta tes pretest dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman konsep siswa setelah menggunakan media pembelajaran.
Oke, selanjutnya ke proses pengembangan. Nah, proses pengembangan media pada penelitian ini tadi kan sudah dijelaskan menggunakan model Bird and Gall yang diadaptasi oleh Sugiono dan dilaksanakan melalui 8 tahapan. Nah, tahap pertama adalah pengumpulan informasi, yaitu menganalisis kebutuhan pembelajaran melalui observasi dan wawancara dengan guru kelas 4 untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah. Selanjutnya, tahap kedua, pengembangan produk awal, yaitu merancang media PowerPoint interaktif berbasis problem-based learning yang memuat materi IPAS, sintak PBL, video, komik, permainan edukatif, kuis interaktif, serta evaluasi pembelajaran. Tahap ketiga adalah validasi produk oleh ahli materi dan ahli media untuk menilai kelayakan isi, tampilan, dan fungsi media. Masukan dari para validator digunakan sebagai dasar penyempurnaan produk. Selanjutnya dilakukan uji coba terbatas kepada 10 siswa untuk memperoleh gambaran awal mengenai penggunaan media serta mengetahui kekurangan yang masih perlu diperbaiki. Berdasarkan hasil validasi dan uji coba terbatas, dilakukan revisi produk agar media menjadi lebih baik sebelum diterapkan pada skala yang lebih luas. Tahap berikutnya adalah uji coba luas pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui efektivitas media dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa. Setelah uji coba luas, dilakukan revisi produk akhir berdasarkan hasil implementasi sehingga diperoleh produk final, yaitu media PowerPoint interaktif berbasis problem-based learning yang valid, praktis, dan efektif untuk digunakan dalam pembelajaran IPAS kelas 4 sekolah dasar. Slide selanjutnya yaitu ini merupakan produk yang saya kembangkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi setiap tampilan yang ada di produk yang saya kembangkan. Nah, tampilan awal ada halaman pembuka yang menampilkan judul materi dan tombol start. Kemudian ada menu utama sebagai fungsinya memudahkan siswa memilih bagian pembelajaran seperti tujuan, materi, games, kuis, kesimpulan, dan refleksi. Selanjutnya ada orientasi masalah. Nah, menyajikan permasalahan kontekstual sebagai tahap awal model problem-based learning. Kemudian di sini ada penyajian materi, menjelaskan konsep menggunakan teks, gambar, ilustrasi, dan animasi agar lebih mudah dipahami. Kemudian ada bagian games edukatif, melatih pemahaman konsep melalui aktivitas belajar yang menyenangkan. Selanjutnya ada kuis interaktif sebagai yang berfungsi sebagai mengevaluasi pemahaman siswa serta memberikan umpan balik terhadap hasil belajar. Itu merupakan bagian-bagian produk yang saya kembangkan. Oke, selanjutnya di sini ada hasil penelitian. Yang pertama saya akan menjelaskan kelayakan produk. Kelayakan produk dinilai oleh ahli materi dan ahli media. Hasil validasi menunjukkan bahwa ahli materi memberikan presentasi 80% dengan kategori layak, sedangkan ahli media memberikan presentasi 92% dengan kategori sangat layak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa media yang dikembangkan telah memenuhi kriteria kelayakan dan dapat digunakan pada tahap uji coba setelah dilakukan revisi sesuai masukan dari para validator. Nah, di sini ada tabel. Saya akan menjelaskan tabel tersebut. Nah, pada tabel ini dapat dilihat bahwa setiap aspek memperoleh kategori layak hingga sangat layak. Pada ahli materi, aspek yang memperoleh nilai tertinggi adalah dukungan terhadap pemahaman konsep dengan presentasi 100%. Sedangkan pada ahli media, aspek tampilan visual dan kesesuaian dengan model PBL juga memperoleh presentasi 100%, yang menunjukkan bahwa media telah dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik model problem-based learning. Nah, di sini hasil validasi ahli, ini tabelnya ya, berdasarkan hasil validasi oleh para ahli, media PowerPoint interaktif berbasis problem-based learning dinyatakan memenuhi kriteria kelayakan. Nah, di sini sudah ada ya tabelnya dari ahli materi berapa persen, dari ahli media berapa persen.
Nah, berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa media yang dikembangkan telah memenuhi kriteria valid dan layak digunakan dalam pembelajaran setelah dilakukan revisi sesuai dengan masukan dari validator. Selanjutnya, hasil efektivitas. Nah, setelah media dinyatakan valid dan layak digunakan, tahap berikutnya adalah menguji efektivitas media melalui uji coba terbatas dan uji coba luas. Pada uji coba terbatas yang melibatkan 10 siswa diperoleh nilai rata-rata pretest sebesar 59,41 dan meningkat menjadi 81,77 pada post-test. Hasil uji prior simple test menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,001 sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-test. Selain itu, diperoleh skor N-GAN sebesar 60,48% yang termasuk dalam kategori cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa media mampu meningkatkan pemahaman konsep siswa pada tahap uji coba terbatas. Selanjutnya dilakukan uji coba luas pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen, nilai rata-rata meningkat dari 69,05 pada pretest menjadi 78,77 pada posttest. Sementara itu pada kelas kontrol peningkatan hanya terjadi dari 56 menjadi 61. Hasil independent simple test menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,001 yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selain itu diperoleh nilai Cohen sebesar 1,23 yang termasuk kategori large effect sehingga menunjukkan bahwa penggunaan media memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan pemahaman konsep siswa. Hasil analisis N-GAN juga menunjukkan bahwa kelas eksperimen memperoleh nilai 32,63% dengan kategori cukup efektif, sedangkan kelas kontrol hanya memperoleh 13,89% dengan kategori tidak efektif. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa media PowerPoint interaktif berbasis problem-based learning efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 4 sekolah dasar. Nah, selanjutnya hasil kepraktisan pada uji coba terbatas. Setelah media dinyatakan valid, selanjutnya dilakukan uji kepraktisan melalui hasil respon awal guru dan siswa pada tahap uji coba terbatas. Kepraktisan media diukur melalui angket respon guru dan siswa pada uji coba terbatas. Hasil respon awal guru dan siswa pada uji terbatas dilihat dari hasil data ini, bahwa guru memberikan penilaian sebesar 91,25% dengan kategori sangat praktis, sedangkan siswa memberikan penilaian sebesar 90,83% dengan kategori sangat baik. Hasil ini menunjukkan bahwa media mudah digunakan, menarik, dan praktis sebagai media pembelajaran IPA. Oke, selanjutnya hasil kepraktisan pada uji coba luas. Setelah dilakukan uji coba terbatas dan revisi produk, media kemudian diimplementasikan pada uji coba luas untuk mengetahui tingkat kepraktisan media dalam penggunaan di kelas. Berdasarkan hasil respon guru, media memperoleh presentasi 92,50% dengan kategori sangat praktis. Hal ini menunjukkan bahwa media mudah digunakan, membantu proses pembelajaran, serta sesuai dengan kebutuhan guru dalam mengajarkan materi IPAS. Sementara itu, hasil respon siswa memperoleh presentasi 90,83% dengan kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa siswa merasa media menarik, mudah dioperasikan, interaktif, dan membantu mereka memahami materi pembelajaran. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa media PowerPoint interaktif berbasis problem-based learning sangat praktis digunakan dalam pembelajaran IPAS dan memperoleh respon positif dari guru maupun siswa. Nah, slide selanjutnya yaitu dokumentasi penelitian yang saya lakukan. Slide ini menampilkan dokumentasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan di SDN Angkasa 12.
Nah, dokumentasi ini merupakan bukti pelaksanaan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif yang meliputi wawancara dengan guru kelas 4 untuk analisis kebutuhan, pelaksanaan uji coba media pada siswa, serta pengambilan data melalui pretest dan posttest, dan pengisian angket respon guru maupun siswa. Seluruh tahapan penelitian dilaksanakan sesuai prosedur research and development, sehingga data yang diperoleh digunakan untuk menilai validitas, kepraktisan, dan efektivitas media yang dikembangkan. Oke, slide selanjutnya dokumentasi penelitian pada uji coba terbatas. Ini merupakan dokumentasi pelaksanaan uji coba terbatas yang dilakukan kepada 10 siswa kelas 4 SDN Angkasa 12. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran awal mengenai penggunaan media PowerPoint interaktif berbasis problem-based learning sebelum diterapkan pada uji coba yang lebih luas. Pada tahap ini, siswa menggunakan media secara langsung mulai dari mengamati masalah kontekstual, mempelajari materi, memainkan game edukatif hingga mengerjakan kuis interaktif. Selama proses pembelajaran, saya juga melakukan observasi terhadap keterlibatan siswa serta mengumpulkan angket respon guru dan siswa sebagai evaluasi awal terhadap kepraktisan media. Hasil uji coba terbatas menunjukkan bahwa media dapat digunakan dengan baik, menarik perhatian siswa, dan memperoleh respon yang sangat positif. Masukan yang diperoleh pada tahap ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi produk sebelumnya dilanjutkan ke tahap uji coba luas. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini merupakan dokumentasi pelaksanaan uji coba luas media PowerPoint interaktif berbasis problem-based learning di SDN Angkasa 12. Pada tahap ini, siswa mengikuti seluruh sintak problem-based learning mulai dari orientasi pada masalah, diskusi kelompok, penyelidikan, penyajian hasil, hingga evaluasi melalui kuis interaktif yang terdapat pada media. Terlihat pada dokumentasi ini, siswa aktif menjawab pertanyaan, mengerjakan games edukatif seperti mystery box, teka-teki silang yang pertanyaannya disusun sesuai materi pembelajaran, serta mengerjakan kuis tersebut membuat soal-soal yang dirancang berdasarkan indikator kemampuan pemahaman konsep. Dengan demikian, kuis tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi, tetapi juga untuk mengukur peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa setelah mengikuti pembelajaran. Seluruh aktivitas tersebut dirancang mengikuti sintak problem-based learning, sehingga siswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga terlibat dalam proses berpikir, berdiskusi, dan memecahkan masalah. Selama pelaksanaan uji coba luas, siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi, aktif berpartisipasi, dan lebih berani mengemukakan jawaban ketika menggunakan media. Selama proses pembelajaran, peneliti juga memberikan angket respon guru dan siswa, serta melaksanakan pretest dan posttest untuk mengukur peningkatan kemampuan pemahaman konsep. Dokumentasi ini menjadi bukti bahwa media telah diimplementasikan secara langsung dalam proses pembelajaran dan digunakan untuk memperoleh data, efektivitas, serta kepraktisan pada uji coba luas. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, media PowerPoint interaktif berbasis problem-based learning dinyatakan valid, praktis, dan efektif. Media mendapatkan respon yang sangat positif dari guru dan siswa, sehingga layak dan mudah digunakan dalam pembelajaran. Selain itu, media terbukti mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa secara signifikan dibandingkan pembelajaran konvensional. Oleh karena itu, media PowerPoint interaktif berbasis problem-based learning dapat menjadi alternatif media pembelajaran IPAS yang inovatif dan mendukung implementasi kurikulum merdeka. Baik, itu mungkin presentasi yang saya paparkan. Demikian pemaparan hasil penelitian yang dapat saya sampaikan mengenai pengembangan media PowerPoint interaktif menggunakan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 4 sekolah dasar.
Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang sangat membangun sangat saya harapkan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan penelitian selanjutnya. Atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih kepada IKIP Siliwangi dan juga dosen pembimbing saya, yaitu Dr. Mimin Sahmini MPD serta Bapak Dr. Haji Roni Mugara MPD. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.